mulai dari 6 kali rekomendasinya tentang kaidah dibuang barang rumah yang tidak dipakai seperti jelek ini. Jadi buang barang-barang rusak yang jelek itu biasanya itu tidak nyaman ya. Maksudnya gini, baik itu sofa, lemari, ataupun barang-barang elektronik itu biasanya itu semua barangnya jadi gini. Maksudnya kalau barang rusak itu prosesnya berkali-kali tapi tidak bisa ataupun barangnya robek-robek ya. Jadi kenapa kayak buang barang rumah itu penting? Karena itu bisa sama halnya kita mendapatkan uang seperti contoh yang kita lihat ya. Jadi sofa-sofa lama aku yang dari Jakarta sampai yang sekarang dibeli itu sekarang udah gak dipakai lagi karena udah jelek ya. Maksudnya bukan begini dibilang orang, tapi maksudnya begini. Tapi kata lainnya tuh kalau misalnya robek-robek atau nggak dipakai, biasanya tuh bisa diganti tuh. Terus kemudian selain itu juga barang-barang rumah lain, kalau barang elektronik misalnya TV udah zaman jadul dibuang aja deh karena udah jelek ya. Karena sudah ketinggalan zaman, juga radio ataupun sebagainya, atau kalau TV yang sudah usang itu biasanya dibuang dengan cara betul. Nah, ataupun juga buku-buku usang. Kalau buku-buku usang yang tapi nggak bisa dibaca lagi karena sudah kotor, robek, ataupun halamannya terlepas, itu biasanya kan kita dibuang tuh. Jadi supaya karena apa nggak sama seperti jelek ya. Nah, tapi apa sih kaidah sebenarnya nih? Jadi manfaatnya begini. Sebenarnya apa kaidah membuang barang-barang rumah yang pakai daun yang jelek? Yang pertama itu adalah yang pertama adalah ini, melepas stres. Jadi kalau kita bingung membeli barang itu harus stres supaya tidak bisa benar-benar membutuhkan. Kemudian yang kedua, sadar akan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain yang lebih membutuhkan barang-barang rumah yang sudah dipakai itu ya, jadi bisa mendatangkan banyak uang. Jadi itu bisa menghemat di luasnya jika kita tidak berencana untuk pindah rumah. Terus kemudian yang ketiga mengenai barang elektronik. Jadi barang elektronik yang sudah jelek itu bisa membantu memuatkan, tidak perlu memenuhi kapasitas gudang karena kan gudang itu biasanya penuh. Tapi kalau misalnya terlalu penuh tuh juga lebih susah tuh melayani pelayan seperti itu ya. Lalu kemudian setelah itu juga selain membuang barang masjid seperti itu, cara kaya rumah lain misalnya buku-buku nih. Kalau buku-buku zaman sekolah yang saya usang itu, tapi bisa juga dipakai untuk orang lain yang membutuhkan, bisa untuk belajar ataupun untuk keseruan belajar juga pas seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga cara keempat, masa kebanyakan rumah seperti itu karena tidak mengalami beban ya. Jadi kalau kita membuang barang-barang rumah yang sebenarnya jelek itu, maksudnya dengan kata lain, kalau kita pas itu bisa membawa barang rumah kalau sudah rusak itu juga bisa digunakan sebagai daur ulang barang-barang baru untuk dijual kepada orang lain. Jadi membuang barang-barang rumah yang kalau misalkan untuk daur ulang kepada orang lain itu bisa dapat uang juga. Tapi misalkan lain dan juga dengan begini itu bisa lepas dopamin dan mengurangi beban atau tekanan untuk mengangkutnya jika mau pindah atau tidak. Nah, sebagai penutup YouTube vlog kali ini, semoga kalau membawa barang rumah kayak misalnya buku-buku, kayak misalkan alat sholat udah jelek ya, tapi kan alat sholat tuh perang atau ibadah penting. Kalau misalnya sudah jadi misalnya robek-robek ataupun sudah terlepas, itu juga tidak berkah sholatnya. Jadi sholatnya tidak berkah, atau ibadah juga tidak berkah, ataupun jadi supaya dibuang tersebut supaya diganti dengan yang baru ya. Semoga dengan adanya vlog ini juga bisa menginspirasi untuk selalu memilih bijak, memilih mana barang-barang yang tidak dipakai untuk dibuang. Oke, tutup vlog kali ini sudah bermanfaat. Jangan lupa biasa follow sosial mediaku, komen dan subscribe sampai sini. Tahu bagaimana apa manfaat dari membuang barang-barang rumah yang tidak dipakai kalau